Kata beliau tadi, semalam beliau bekerja sendiri untuk meratakan lahan yang akan dijadikan tempat bangunan bimbingan belajar tersebut, ya Bu ya? Iya. Nah. Lalu sampai jam 12 malam. Iya. Masya Allah. Kami tidak meminta uang, tapi berilah kami buku-buku bekas yang sudah tidak terpakai. Kami itu sangat berharga. Saya tidak ingin tangan saya di bawah, tapi kalau saya punya ingin di atas gitu. Masya Allah. Ini saya punya. Bu, mohon maaf nih sedikit Bu. Ibu mengajar seperti ini. Background pendidikan Ibu sendiri apa nih Bu? Malu nyebutnya. Kami memang S1, tapi embel-embel itu tidak akan bermanfaat kalau kita tidak mau menyumbangkan ilmu. Tidak akan bermanfaat kalau kita tidak mau menyumbangkan ilmu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Lembur Cianjur. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua. Baraya, alhamdulillah hari ini saya bisa berkunjung ke pedesaan yang berada di ujung paling utara Kabupaten Cianjur ya. Ini saya sedang berada di Kampung Cibanteng, Desa Mekargalih, Kecamatan Cikolongkulun, Kabupaten Cianjur. Kenapa saya bilang paling ujung? Karena memang kita persis berada di perbatasan antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Nah, kita bisa lihat ada sebuah gunung di depan kita ya. Nah, itu sudah masuk ke Kabupaten Bogor. Ya, mungkin kalau jalan tidak lebih dari 15 menit juga sudah sampai ya ke gunung tersebut yang sudah masuk ke daerah Kabupaten Bogor. Alhamdulillah Baraya, hari ini kita akan mengikuti keseharian dari seseorang ya. Ini wanita tangguh, pekerja keras dan juga sangat disiplin dalam hidupnya. Beliau mungkin bisa kita jadikan sebagai inspirasi Kartini di masa kini ya, karena beliau menghabiskan hidupnya untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan. Kita akan bertemu dengan seseorang yaitu wanita yang tangguh itu ya, itu Ibu Hayati, yang selama ini beliau selalu bersama dengan Kang Haji Cepi ya, di channelnya Cepi Usman. Dan alhamdulillah di hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersama beliau, dan kita akan mengikuti kesehariannya. Kita akan belajar tentang keteladanannya, kita akan belajar tentang kedisiplinan cara hidupnya. Untuk itu, ayo kita bertemu sama Ibu Hayati. Ternyata beliau ada di sini. Assalamualaikum. Ibu, nuju naon? Aduh. Bios ngiringan, Bu? Oke, kita akan menemani
Ibu mengambil rumput ya. Ayo Bar ya. Kita harus melewati dulu selokannya ternyata. Dan sebetulnya saya sering ya melalui jalur ini yang menuju ke arah perkampungan yang berada di desa Cigunung Herang, melewati jalan yang tadi ya di sana. Dan keseringan saya datang ke sini itu ketika musim kemarau. Jadi sungainya itu selalu kering ya kalau saya lewat sini tuh. Tapi alhamdulillah sekarang ini sangat berlimpah airnya ya. Kalau musim hujan begini mah. Masya Allah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Orang nggak punya begini terus-terusan, nggak ada istirahatnya. Gak ada istirahatnya. Kata si ibu, orang nggak punya. Nggak punya apa tuh, Bu? Nggak punya uang. Aduh, Masya Allah. Ibu, perkenalkan, nama saya Teddy dari channel Lembur Cianjur, Bu. Oh, dikira Cikalong. Iya, saya dari Lembur Cianjur. Ya, puntennya sambil damel ya. Siap Ibu, mangga lajeng. Hok. Soalnya ini kerja target. Kejar target, Bu. Ah, Iya, sambil masak kita sambil masak. Iya, Oh, ngantuk ke nasi, nasi. ini masak buat apa, Bu? Untuk yang kerja. Untuk yang kerja. Iya. Ah, Karena ya. ini dari malam belum juga istirahat. Ibu dari malam belum Iya. istirahat. Kan tadi malam ngala lemah nu pengker itu Oh, dari jam 7 sampai jam setengah 12 setengah 12 sama siapa Ibu kerja? sendiri. Sendiri. Iya. Luar biasa. Nanti tidur jam 12, bangun lagi jam 3 kerja lagi di sana menyelesaikan itu. Datang yang kerja baru. Sebentar Bu ya. Jadi Baraya, Ibu Hayati ini sedang melakukan pembangunan bimbingan belajar ya, yang diprakarsai oleh Kang Haji Cepi Usman. Nah, tempatnya ada di sana ya, lumayan dari sini. Dan kegiatan Ibu Hayati memang sangat mandiri. Oh, kata beliau tadi, semalam beliau bekerja sendiri untuk meratakan lahan yang akan dijadikan tempat bangunan bimbingan belajar tersebut ya Bu ya? Iya. Nah. Lalu Jam 12 malam. sampai jam 12 malam. Iya. Masya Allah. Karena ingin selesai. Karena ingin cepat selesai Bu. Iya, karena kan anak-anak kasihan. Oh jadi sekarang itu berhenti dulu, libur dulu Bu? Diberhentikan dulu karena nggak ada tempat untuk belajar. Oh, Dan rumahnya pun kan udah nggak ada tempat untuk berteduh. nggak ada ruangan lagi untuk belajar anak-anak ya Bu Dan ya? kita pun udah nggak bisa berteduh kalau hujan. Iya. Jadi memang kata Ibu tadi dikejar target katanya. Jadi ini tuh buat makanan apa Bu? Makan kambing. Kambing. Dan ngasih makan kambing langsung cari sayuran untuk dimasak nanti. Cari sayuran pun bukan di warung, di kebun. Di kebun? Iya. Nah, kebun Ibu sendiri Bu? Iya. Oh, Masya Allah. Boleh saya lihat Bu nanti Bu? Ayo. Jalan ini aja udah selesai kok. Nasinya udah mau matang. Betul-betul dikejar target ya sih Bu, kata dikejar waktu ini mah, jadi harus cepat-cepat. Kita jangan ganggu dulu ya. Biarkan Ibu bekerja, kita mah ngobrol aja sendirilah. Sambil jalan aja, kita mengikuti perjalanan dan perjuangan dari Ibu Hayati ini ya. Larasnya Bu Hayatinya punya? Iya.
kerja langsung berak padi. Oh, langsung memupuk padi. Hah. Jadi ibu mah cuma melayani, ya kalau siang mah melayani makannya aja bu ya, konsumsinya aja. Jadi ternyata banyak kerjaannya juga ya Bu Hayati itu. Ingin cepat selesai karena ingin ambil sayuran lagi. Kata beliau ingin cepat selesai. Kalau ini buah jambu ini punya siapa Bu? Punya orang. Oh, kali ini punya orang ya? Sampai ini aja sawah ini. Yang punya ibu sampai sawah ini. Ya, tuh berhenti lagi sayang kalau tinggal diambil. Oh, nggak dibiarin hidup itu Bu? Apa? Nggak dibiarin hidup itu anak-anak ini? Buang, sudah dibuang. Anakan pisang udah dibuang ya? Ini udah dibuang, nggak bakal lagi. Jadi mohon maaf Bu, kalau Ibu melakukan bimbingan belajar ini sudah berapa tahun Bu? 3 tahun. Udah 3 tahun, berjalan 3 tahun sekarang ya? Diminta bayaran. Nggak diminta bayaran buat anak-anak ini? Bahkan sekarang pun kami pembangunan belajar pun nggak ada yang nolong. Ya sendiri aja. Sendiri aja ya? Iya. Tapi Ibu tetap semangat Bu ya? Ya jelas kan. Masya Allah, luar biasa. Semangat udah 3 tahun untuk apa bantu anak-anak. Nah itu. Kan nggak dikasih uang. Jadi mohon maaf lagi nih Bu, tujuan Ibu ikut mendidik anak-anak di kampung ini apa tuh Bu? Ya pertama supaya cerdas, dia tidak terbelakang. Kalau kita itu melihat orang tuanya kan capek. Betul Bu. Anak-anak jangan sampai capek seperti orang tuanya. Nah itu. Dia harus yang mempunyai uang mengerjakan orang-orang yang jauh, bukan yang kita yang kerja. Begitu. Tapi orang yang jauh yang harus kerja di kita. Luar biasa Ibu ini. Ingin memberantas kebodohan karena di sini orang tuanya banyak yang belum bisa baca. Oh di sini tuh kebanyakannya mayoritasnya tidak bisa baca Bu? Iya, banyak yang nggak bisa baca dan tulis. Makanya kalau malam kita pun ngajar ngaji juga dengan subuh. Makanya kita kerja itu nggak kenal lelah siang dan malam. Nah, Masya Allah, luar biasa. Kami tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting mudah-mudahan apa yang saya lakukan mendapatkan suatu kebahagiaan bagi orang tua saya yang sudah meninggal. Amin, amin Bu. Itu ya harapan saya mah. Iya, itu Bu. Alhamdulillah kami sudah diberikan suatu kelebihan dari Allah, kesehatan dan kekuatan. Itu ternyata luar biasa Ibu Hayati ini ya. Kita akan lanjutkan lagi untuk menemani Ibu menyelesaikan ngambil rumputnya ya. Dan beliau katanya dikejar waktu juga karena beliau saat ini sedang menanak nasi untuk menyiapkan makanan bagi para pekerjanya ya. Dan di sini ternyata kandang kambingnya Ibu Hayati itu ya, persis berada di samping rumah beliau. Ibu punya berapa kambing ini Bu? Ini dikasih kemarin 2. 2? Iya. Oh, sama Pak Haji ya? Iya. Masya Allah. Nah, sekarang kita ganti kerja cari sayuran untuk makan. Luar biasa. Barusan memberikan makanan nih buat ternaknya ya. Bu Hayati itu sekarang mencari sayuran untuk yang kerja. Kita ganti dulu nih. Insya Allah. Oke. Mang Ano, nu tadi baru mengapan nu apa lima pas ngarit. Lain dia kita biasanya kita di tempat kita di sini. Kita saat. Lain arus di kalah ngabalieur euy. Hebatnya. Teu apa lah, Bi. Di dia teh. Bener.
Iya, nyayur yang nu gawe teh. Sama rurak sangu pulan. Boleh. Kini ya, undereun. Aya undereun teh. Teu boga modal teh kieu. Mawe pirang-pirang aya undereun. Buncis Bu ya ini teh. Iya, cara di sini cari timun. Cari timun, ada juga timunnya Bu. Ada juga. Masya Allah, ini banyak sekali teh. Buncis barusan, sekarang tomat, dan di bawah sana itu mentimun. Nanti sana di atas kacang panjang. Udah mau ditanam lagi tapi belum sempet tuh karena banyak yang kerja. Oh iya betul Bu, ini mah udah. Karena ini semua dikerjakan sendiri, nggak pernah menyuruh orang. Jadi Ibu mah ini nanam sama ngurus kebun-kebun itu sendiri. Sendiri, nggak pernah menyuruh orang. Dan ini bukan untuk dijual lagi Bu. Bukan. Jadi untuk makan sehari-hari Ibu aja sendiri di sini ya. Iya. Masya Allah. Jadi tanam dan panen itu buat Sendiri. dimakan ya. Nyangkul pun sendiri padi. Nyangkul di sawah Iya. sendiri. Nggak Masya pernah Allah. menyuruh orang. Karena nggak punya modal. Alasannya itu sama si Ibu, tapi Masya Allah luar biasa ya. Biarpun kekurangan dana katanya barusan si Ibu ya, tapi tetap giat bekerja untuk Kalau menghasilkan nggak apa yang kita inginkan. Kalau nggak gini nggak makan. Kita kan walaupun kita ngurus anak orang itu kan bukan anak kandung. Yang itu bukan anak kandung. Oh begitu Bu Itu ya. anak seangkat. Anak angkat. Iya, tapi alhamdulillah kami sangat menyayangi semua, kakak-kakaknya menyayangi. Sekarang kita ngambil itu cengeknya. Cabai rawit juga ada Bu. Ini cabai rawit. Lengkap Ibu ini, Masya Allah ya. Ini buat sambalnya. Sawahnya sampai sana, sampai ke bawah itu dikerjakan sendiri. Oh jadi lahan Ibu itu sampai ke selokan sana itu, sungai kecil itu ya Bu ya? Iya. Sawahnya itu luar biasa nih. Tapi kalau yang ini yang kosong ini Bu? Yang kosong. Yang ini? Ini mah punya orang. Oh punya orang. Ini untuk nanam sayur, belum sempet. Belum sempet. Iya, karena ada yang kerja dulu. Ini kerja siang malam. Kalau di sayuran itu ngerjainnya malam. Kalau di sawah itu bagian pagi. Bagian pagi. Jadi Iya, kalau kalau ngurus ngajar anak. kebun-kebun ini Ibu kerjanya itu malam. Kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan malam dikerjain ya, gelap-gelapan juga. Iya, pakai belor. Masya Allah. Setelah ngajar anak baru bisa kerja. Kalau ngajar anak itu jam berapa Bu? Pagi-pagi, paling hanya 2 jam kita ngajar. Pagi-pagi kayak sekolah biasa aja gitu Bu, jadwalnya ya. Kalau hari Minggu itu banyak. Kalau hari-hari biasa paling 2 atau 3 orang yang belum sekolah aja. Tapi kalau nanti udah prasekolah yang dari jauh, itu sekolah PAUD-nya di sini. Mohon maaf nih Bu, kalau yang anak-anak usia berapa Bu, rentang berapa Bu itu? Dari usia 4-5 tahun sampai SMA juga ada. Sampai SMA juga ada. Kita harus lari-lari. Kalau kita banyak kerjaan, kita setelah sholat subuh menulis, lalu saya lari dulu ke sawah. Nanti kalau udah selesai nulis, baru saya lari lagi untuk menerangkan. Jadi waktunya dibagi-bagi juga buat bekerja juga Ibu teh. Kalau nggak gitu, kita mau bayar ini dari mana? Beli spidol dari mana? Kita kan nggak dikasih untuk beli spidol. Jadi alat-alat buat keperluan mengajar Ibu tanggung sendiri juga. Iya. Kadang-kadang kita kuli dulu ke orang lain kalau kita nggak ada jual untuk yang dijual. Masya Allah. Coba Baraya, mau dibilang apa ini Ibu Hayati itu? Beliau ini betul-betul Kartini masa kini ya. Beliau mencurahkan semua daya dan pikiran, tenaga, bahkan waktu untuk mengajar anak-anak yang berkekurangan di sini. Kami Luar tidak biasa. ingin dapat pujian, tapi tolong bantu kami untuk diberikan buku-buku bekas untuk anak-anak, buku-buku bacaan. Coba. Kami tidak meminta uang, tapi berilah kami buku-buku bekas yang sudah tidak terpakai. Kami itu sangat berharga.
Itu ya yang diharapkan sama Ibu Hayati itu. Jadi untuk para penonton setia dari Lembur Cianjur ataupun daripada dibuangkan, sayang buku-buku institusi-institusi pendidikan yang mempunyai buku-buku bekas pakai, beliau tidak mengharapkan yang baru, tidak apa-apa, bekas pakai juga, yang penting bisa dibaca dan digunakan oleh anak-anak didiknya. Silahkan ya kalau untuk yang mau membantu buku-buku tersebut sebagai bahan bimbingan untuk anak-anak belajar. Itu harapan kami, karena kami kan bukan seorang guru, tapi seorang ibu bagi mereka, sehingga kami membutuhkan buku itu. Kalau seorang guru kan otomatis dari sana ada buku yang diberikan. Betul, Bu. Dari atas. Kalau kami dari mana kalau bukan pemberian orang? Beli kan kita, jangankan untuk beli buku, untuk beli sepeda pun kami sulit. Harus kerja dulu. Kadang-kadang kami itu kerja di tempat orang juga untuk mendapatkan beli sepeda. Jadi untuk mencari upah tersebut Ibu harus kerja keras dulu, dan ikut bekerja di tempat orang lain, Bu ya. Kami bukan mengeluh, bukan ingin meminta apapun. Enggak. Insya Allah saya masih kuat untuk masih itu. Kuat Ibu ya. Saya tidak ingin tangan saya di bawah, tapi kalau saya punya ingin di atas gitu. Masya Allah. Saat ini saya punya. Kita cari apa lagi nih, Bu? Kacang panjang. Kacang panjang. Ini sama labu, Bu ya? Iya, udah diambil labunya tadi. Udah diambil. Udah dipotong-potong di rumah. Roboh gitu. Ini pembuatan bambu-bambu seperti ini dulu Ibu sendiri yang bikin? Enggak orang lain yang itu kan sendiri. Itu roboh kena angin. Ini aja jambu aja belum kita kantongin, belum sempet. Kan ini juga harus dikantongin. Oh, diparos ya, Bu ya? Ya. Bu, mohon maaf nih sedikit, Bu. Ibu mengajar seperti ini, background pendidikan Ibu sendiri apa nih, Bu? Malu nyebutnya. Kami memang S1, tapi embel-embel itu tidak akan bermanfaat kalau kita tidak mau menyumbangkan ilmu. Luar biasa. Ternyata Ibu ini lulusan S1 ya, tapi beliau mau dan ikut susah-susah seperti ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kenapa tidak? Ketika saya ingin kuliah pun begitu sulitnya untuk mencari uang untuk menjadi kuliah itu. Kami aja ke sekolah itu hanya mengandalkan naik mobil susu. Kalau bisa malam, kalau kesiangan nggak kebagian mobil, karena kita nebeng di mobil susu atau truk. Memangnya Ibu itu berasal dari mana nih? Saya sebetulnya? dari Bandung. Dari Bandung, iya. Pangalengan. Dari susu itu? Komplek Kopassus Batu Jajar. Oh, dari Batu Jajar. Iya. Kalau kesini itu udah berapa tahun Ibu? Udah lama. Udah lama ya. Dan ngajar pun saya udah 20 tahun pernah ngajar di MI. Di MI. Iya. Tapi tak pernah, jangankan itu seperti membuang sampah. Karena saya paling nggak suka seandainya anak-anak terus diminta uang ataupun ya nggak melihat lah. Sedangkan keadaan masyarakat sini benar-benar sangat memprihatinkan. Tuh. Kenapa saya berani begini? Karena saya kalau ngajar itu selalu turun ke tempat di mana anak itu berada. Karena ada yang di gunung, itu saya jajaki dulu sendiri. Jadi dulunya itu Ibu langsung masuk ke rumah-rumah yang berada di pedalaman itu, Bu? Saya mah door to door. Door to door dulunya itu ya? Untuk mendekati seorang siswa itu door to door. Sehingga tahu bagaimana keadaan si orang tua,
ataupun dari segi si anak, bagaimana ini kelebihan atau kekurangan dari si anak, itu saya pelajari dulu langsung ke rumahnya, bukan datang si anak nggak tahu bagaimana itu si anak, nggak tahu keadaan anak si anak, makanya terasa perih seandainya, apalagi sekarang ada uang bos ya, kalau penghinaan kepada anak terasa sakit dada ini. Lebih baik saya ridho seperti ini, nggak dibayar, karena tahu keadaan orang tuanya itu bagaimana. Yang penting apa yang saya dapatkan itu bisa diamalkan kepada orang banyak. Luar biasa. Maaf saya mau masak dulu. Siap. Nah, Ibu mau lanjut masak untuk menyiapkan masakan bagi para pekerja pembangunan bimbel ya. Oke. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini Baraya, mengikuti keseharian dari Ibu Hayati. Oke, hatur nuhun. Semoga bermanfaat. Di lain waktu kita berjumpa lagi. Sekali lagi hatur nuhun dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.